Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Nurul Anggriani dari kelas 06 SAKM 006 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk perusahaan dagang menggunakan Zahir sebagai salah satu tugas mata kuliah komputer akuntansi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan. Yang pertama, langsung aja kita akan meng-create data baru. Jadi kita buka Zahirnya, lalu langsung masukkan saja data-datanya seperti yang ada di soal. Yang pertama, nama perusahaannya PT Sumber Rejeki. Kemudian kita isi alamatnya. Karena di sini tidak ada alamatnya, jadi kita tulis aja di kotanya. Di alamat perusahaan itu negara Indonesia dan kotanya Jakarta. Lalu selanjutnya untuk periodenya di Januari 2019 seperti di soal. Terus untuk lokasinya kita klik sesuai yang kita inginkan, tapi GDP-nya jangan lupa dihilangkan dulu, baru ditulis sesuai yang kita mau. Terus disimpan, kemudian klik lanjutkan, lalu diproses. Nah, untuk di sini kita pilih perdagangan umum, klik ya. Kita klik OK. Lalu IDR-nya kita biarkan saja. Nah, untuk di dolarnya juga kita biarkan saja di 10.000. Lalu kita klik lanjut dan selesai. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kita bisa lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengedit akunnya di data rekening, kemudian ubah switch mode. Nah, kemudian untuk piutang usaha kita ganti ke piutang dagang. Lalu rekam. Kemudian untuk persediaan kita ganti di persediaan barang dagang. Oke, rekam. Kemudian di utang usaha kita ganti ke utang dagang. Oke. Utang dagang kita rekam lagi. Kemudian yang selanjutnya kita akan ganti untuk akun penjualannya. Kita akan ganti ke penjualan barang dagang. Oke, rekam. Yang terakhir kita akan ganti harga pokok penjualan. Kita rubah menjadi HPP barang dagang. Jika sudah, langsung kita tutup. Lalu kita input saldo awal akun di setting, kemudian saldo awal akun. Kita lihat di soal, kita isi satu-satu untuk kasnya, bank, piutang dagang, dan seterusnya.
Nah, jika sudah, yang terakhir laba ditahannya. Jika sudah dan nilai sebesarnya sudah 0 di bawah, maka kita klik rekam. Kemudian kita akan buat saldo piutangnya. Yang pertama, kita harus masukkan data customer-nya terlebih dahulu. Di sini kita buat baru di data dan vendor. Ini kita masukkan customer pertama ada PT Megantara. Kemudian kalau sudah klik baru, lalu kita buat CV PT Unggul Pratama. PT Unggul Utama, bukan Pratama. Ini kita edit dulu yang tadi. Jadi PT Unggul Utama. Direkam. Lalu kita tambah lagi yang terakhir, customernya CV Cipta Kreasi. Kalau sudah direkam dan ditutup, lanjut membuat setting saldo awalnya. Di saldo awal piutang, kemudian kita buat baru, pilih nama pelanggannya. Yang pertama PT Megantara, tanggalnya disesuaikan dengan tanggal invoice di soal, kemudian masukkan nomor invoice-nya, dan terakhir di nilai piutang masukkan nilai piutangnya. Jika sudah direkam, lalu buat baru lagi untuk dua customer lainnya. Oke, jika udah semua kita sesuaikan jumlah totalnya. Kalau udah kita tutup dan lanjut ke saldo hutang. Nah, kita masukkan dulu tapi nama-nama dan nama-nama vendornya. Yang pertama itu ada PT Sinar Elektro. Kita masukkan seperti data customer tadi. Cuma ini kualifikasi untuk tipenya itu jadi vendor. Kalau semuanya sudah dimasukkan, kita klik tutup, terus input saldo awalnya di setting. Nah, nanti kita pilih yang saldo awal hutang usaha. Kita klik baru, lalu kita pilih nama pemasoknya dari awal PT Sinar Elektro dulu, sesuaikan tanggalnya, nomor invoice, dan jumlah hutangnya sesuai dengan yang ada di soalnya. Jika sudah semuanya, tinggal klik rekam.
lalu buat baru lagi untuk dua vendor lainnya. Jika semua sudah dimasukkan, pastikan untuk totalnya disamakan dengan soal, lalu tutup. Lalu selanjutnya kita akan membuat kelompok barang terlebih dahulu di data lainnya, kemudian kelompok produk satu ini kita edit menjadi barang dagang dengan disimpan, dibeli, dijualnya biarkan tercentang, dan Vivo costingnya biarkan tercentang, hanya ganti barang dagang. Jika sudah, rekam ya, tutup. Lalu ke data lainnya lagi, kalau sudah kita akan membuat satuan alat ukurnya. Nah, kita langsung ke modul satuan alat ukur yang kuning di tengah, kemudian kita hapus saja dosennya biar nanti tidak menyulitkan ya teman-teman. Habis itu kita ubah pages-nya menjadi unit semua, kode satuan unit, nama satuan unit, dan keterangannya juga kita ubah aja menjadi unit kalau udah direkam. Kemudian kita tutup. Next, selanjutnya kita akan memasukkan data produknya. Di sini kita klik data produk, kita switch mode dan tambahkan datanya. Nah, kode barangnya kita isi sesuai di modul B01 untuk kipas angin. Lalu kita langsung klik baru aja biar lebih cepat. Kita tambahin B02-nya untuk rice cooker dan seterusnya. Jika semua sudah di input, kita klik tutup.
Berikutnya input saldo awal persediaan. Kita ke setting, kemudian saldo awal persediaan. Nah, di sini kita klik baru. Kemudian kode barangnya kita pilih dengan barang yang ingin kita isi. Kemudian isi saldo unitnya, stok awalnya, kemudian kita isi harga pokok penjualannya atau harga satuannya. Nah, selanjutnya diisi terus seperti itu sampai produk terakhir sesuai di soalnya. Oke, jika semua unit sudah dimasukkan, kita klik rekam, tutup, dan samakan jumlah persediaannya, lalu tutup. Nah, ini kita ya, lalu oke. Selanjutnya kita akan men-setting daftar aktiva tetapnya. Di sini kita ke data lainnya dulu. Setelah itu kita buat kelompok harta tetap, klik yang coklat abu-abu di atas, lalu untuk kendaraan roda 4-nya ini kita klik dan ganti umur ekonomisnya menjadi 10 tahun. Lalu kita klik rekam dan tutup. Kita ke data lainnya kembali. Nah, kemudian kita ke data harta tetapnya, kita klik dan klik baru. Nah, di sini kita masukkan kendaraan. Untuk kelompoknya kita pilih yang roda 4. Lalu harga belinya sesuai di soal di neraca 125 juta. Untuk tanggal B-nya kita isi saja untuk tanggal periode ini di 1 Januari 2019. Harga beli 125 juta. Kenapa dipilih di tanggal segitu? Karena di atasnya tidak dituliskan keterangan kapan tanggal pembelian kendaraannya. Jadi kita isi di tanggal 1 Januari 2019 saja. Nilai residunya kita buat 0. Kalau sudah, lokasinya kita isi kantor dan rekam. Tutup. Langsung masuk ke bukti transaksi yang pertama. Di sini ada promosi dan iklan. Yang pertama, bukti kas keluar untuk pembayaran iklan di radio melalui kas. Nah, ini kita ke modul kas dan bank. Kemudian kita pilih kas keluar.
kita buat baru, lalu diisi akun kasnya kita ganti menjadi kas karena di soal melalui kas. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti. Nah, untuk di penerimanya ini kita isi karena Trimega belum ada, jadi kita buat baru dulu. Klik baru, lalu diganti vendor karena dia merupakan supplier ya, vendor. Terus kita pilih CV Trimega, kita klik rekam, lalu pilih Trimega dan oke. Nah, kalau udah kita isi tanggalnya disesuaikan dengan soal 3 Januari 2019. Kalau udah langsung tap-tap aja, dan untuk di kodenya kita pilih untuk kode transaksi biaya iklan dan promosi. Kita cari dulu akunnya. Kalau udah ketemu, kita langsung oke, pilih dan oke. Kemudian kita tap-tap lagi, isi nilainya sebesar nominal yang ada di bukti transaksi, yaitu 250.000. Lalu tap lagi dan sebesarnya kita klik. Jangan lupa sebesarnya diklik, lalu direkam. Setelah itu batal, dan kita bisa cek di sini jurnalnya. Kita klik kanan aja untuk cek jurnal, lalu pilih jurnal voucher. Nah, di sini akan muncul previewnya untuk bukti iklan dan promosi pada kas. Kalau udah, kita tutup. Soal selanjutnya ada di nomor bukti transaksi 2, yaitu pembayaran piutang sebagian ke PT yang diterima dari PT Megantara. Nah, di sini kita masuk ke penjualan, lalu kita pilih pembayaran piutang usaha. Karena dia pembayaran piutang, kita pilih, lalu klik baru. Nah, untuk akun kasnya kita ganti melalui kas sesuai yang di bukti transaksi. Kalau udah, untuk darinya kita isi PT Megantara. Kemudian kita isi tanggalnya 4 Januari 2019. Lalu kita tap-tap aja. Nah, di sini untuk penerimaannya bisa diisi penjelasannya penerimaan piutang sebagian dari PT Megantara. Kalau udah, kita klik no invoice-nya, kita pilih nomor invoice PT Megantara. Karena tadi hanya ada satu, jadi kita pilih yang itu. Untuk invoice 01 di faktur di bukti transaksinya juga sudah dijelaskan nomor berapa. Nah, tapi untuk jumlah dibayarnya kita isi 750.000 karena hanya dibayar sebagian. Kalau udah, kita klik rekam. Oke, dan tutup, batal. Lanjut ke bukti transaksi yang ketiga, ada sales order. Di sini ini baru pemesanannya aja kalau sales order, jadi belum ada transaksi jual belinya, baru pemesanannya. Ini kita masuk ke penjualan, kemudian order penjualan, kita klik baru. Nah, kita masukkan nama pelanggannya karena ini kan belum ada ya pelanggannya Bayu Segara, jadi kita buat baru dulu. Customer PT Bayu Segara, rekam, kita pilih oke. Lalu untuk tanggalnya kita tulis tanggal 5/01/2019 sesuai di bukti transaksi.
Lalu untuk kode barangnya kita isi sesuai transaksi juga. Yang pertama ada radio dengan harga 75.250. Di ordernya kita tulis 1, harga satuannya 75.250 ya. Terus di total, nah karena ini pakai pajak, jadi di pajaknya kita pilih yang FAT, diklik aja 2 kali, pilih FAT, pastiin dulu ini 10%. Kalau sudah direkam, oke. Terus barang selanjutnya di tab aja. Untuk barang kedua ada TV 14 inci. Kita pilih lagi kayak tadi, terus di ordernya kita klik 1 sesuai bukti transaksi, kemudian harganya disesuaikan satuannya. Terus di tab lagi, pajaknya kita isi FAT kembali. Oke, kalau sudah semua, di sini karena ada marketingnya, jadi kita harus isi buat marketingnya di salesman. Dibuat di baru, kita ganti tipenya ke employee karena dia karyawan. Rina, rekam, terus pilih yes, pilih oke. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik rekam. Tanggal yang bawahnya nggak usah diapa-apain, kalau udah ditutup. Oke, selanjutnya kita transaksi 4, penjualan kredit dengan uang muka. Nah, kalau tadi kan hanya pemesanannya aja. Nah, kalau ini tuh udah ada transaksinya, tapi dengan uang muka. Nah, kalau ada uang muka ini, pertama-tama kita harus masukkan dulu input untuk uang mukanya. Kita buka zahirnya, terus ke modul penjualan, terus kita pilih uang muka penjualan. Kita klik baru. Oke, lalu kita masukkan, ini kasnya kita ganti pakai kas aja. Nah, untuk pelanggannya kita pilih tadi Bayu Segara. Kita oke, sebesar nominalnya tadi uang mukanya 100.000. Kemudian kita pilih rekam. Untuk tanggalnya kita sesuaiin aja sama tanggal di bukti transaksinya. Kalau udah kita rekam. Lalu kita tutup untuk uang mukanya. Kalau mau ceknya bisa seperti biasa, jurnal voucher, kemudian setelah uang muka diinput kita ke invoicingnya atau ke transaksinya. Ini kita di modul penjualan, masih di modul penjualan. Lalu pilih invoice penjualan, kita klik baru. Nah, nama pelanggannya tadi di Bayu Segara, kita oke. Lalu SO nya ini kita masukkan yang tadi kita buat sales ordernya, jadi langsung masukkan saja nomor SO nya, SO Bayu Segara, oke. Terus tanggalnya disesuaikan. Nanti dia akan otomatis muncul karena tadi kan sales ordernya sudah dibuat. Lalu di bukti transaksi ini kan ada term of payment-nya, jadi kita harus masukkan di zahirnya. Kita buat term payment-nya 2/10 N30 atau diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari dan temponya 30 hari.
Oke, hari diskon kita isinya 10, karena kan diskonnya sampai 10 hari. Dan untuk diskon awalnya di 2% kalau dia bayarnya di 10 hari. Kemudian kita pilih oke kalau sudah sesuai. Nah, untuk tadi kan ada uang dibayar di muka yang udah dibayarkan. Jadi kita klik segitiganya, lalu pilih checklist untuk uang muka yang diinginkan, terus klik oke. Jika semuanya sudah sesuai, jumlah akhirnya sudah sesuai yang dibawa transaksi, lalu bisa kita klik rekam. Oke, berikut adalah transaksi yang sudah kita masukkan. Nah, yang tadi langsung bisa kita tutup aja. Nah, untuk transaksinya sudah selesai kita masukkan. Selanjutnya kita bisa lihat laporannya di mode laporan. Misalnya mau melihat laba rugi standarnya, bisa klik kanan, terus kita klik preview. Nah, di sini kita Januari, periodenya sesuaikan, lalu bisa dilihat untuk laporannya di sini akan keluar. Kemudian kalau ingin neraca juga sama, ini bisa kita klik lagi ke laporan tadi, terus neraca standar kita klik kanan preview, dan periodenya di Januari 2019 kita oke. Nah, di sini akan keluar juga untuk neraca standarnya. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.